Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarius Kamaling, mahasiswa S3IP Muhammadiyah Kalabahi, program studi PGSD semester 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang dibawakan oleh Bapak dosen Hadi Kamis SH. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu makna bimbingan dan konseling. Jadi makna bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan berupa arahan, motivasi, bimbingan kepada suatu individu yang diberikan secara langsung melalui kegiatan wawancara secara face to face dari seorang guru atau ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang dimana berujung pada penyelesaian masalah tersebut. Kedua, ciri-ciri bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan. Bantuan yang dimaksud di sini itu bantuan yang non material seperti uang, barang dan lain-lain. Tetapi bimbingan yang dimaksud di sini itu memberikan dorongan, motivasi yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu yang dibimbing. Bimbingan diberikan oleh orang yang ahli, yaitu orang yang memiliki pendidikan, seorang profesor itu memiliki pengetahuan, pengalaman tentang bimbingan dan konseling. Sedangkan konseling itu interaksi antara dua orang yang dimana salah satunya adalah konselor dan juga klien. Jadi di situ klien itu menceritakan tentang dirinya, masalahnya, sedangkan konselor mendengar dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh klien dan membantu klien untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya, dan juga dapat menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Yang berikut, perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu pemberian informasi yang relevan dari seorang guru atau seorang profesional atau seorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman kepada individu yang untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan konseling itu mengacu pada saran yang diberikan kepada individu untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Yang berikut, bimbingan itu bersifat preventif, sedangkan konseling itu dia lebih kepada penyembuhan atau perbaikan diri seseorang. Terus bimbingan itu juga membantu seseorang untuk mendapatkan solusi, sedangkan konseling itu dia lebih cenderung orang itu sendiri yang mencari alternatif atau solusi dari masalahnya sendiri. Yang berikut itu, bimbingan itu dia terbuka dan juga tingkat privasinya itu rendah, sedangkan konseling itu dia lebih memperhatikan privasi, dia lebih tertutup menyangkut dengan hal-hal yang bersifat privasi. Soal yang berikut, alasan pentingnya belajar bimbingan dan konseling pada SD atau MI. Yang pertama itu, bimbingan dan konseling dapat menjaga stabilitas dan perkembangan fisik anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan juga seimbang. Yang kedua itu dapat merubah karakteristik anak dari kecil, baik secara sosial maupun secara emosional, sehingga jika dewasa nanti dalam kehidupan sehari-hari dapat berinteraksi dengan orang lain itu dengan baik, sopan, menghargai orang. Terus yang secara emosional itu dapat dalam menyelesaikan masalahnya, anak itu tidak langsung emosi, tetapi dia menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang berikut, bimbingan konseling pada anak SD atau MI itu di mana anak itu masih kecil, jadi hal-hal yang diajarkan atau perbuatan-perbuatan yang diajarkan dari kecil itu akan terbawa hingga pada anak itu dewasa nanti. Nah, misalnya kita mengajari anak cara mencuci tangan, cara menghargai orang, mengajar anak untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, terus mengajarkan anak melakukan hal-hal yang baik, atau memberikan nasihat kepada anak untuk saling menghargai orang tua, terus menghargai saudara, terus mentaati apa yang dikatakan orang tua. Nah, hal-hal itu akan terbawa oleh anak hingga dia dewasa nanti. Nah, jadi dari hal-hal yang diajarkan dari kecil, dari sekolah dasar itu, anak itu akan terbawa sehingga dia akan merasa ganjil jika dia melakukan hal-hal yang di luar dari yang diajarkan. Baik, sekian hasil pembahasan materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat.
Saya Hilarius Kamaling mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.